Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang mengubah keadaan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Sesungguhnya kami ada hingga hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami sombongkan, tidak ada yang perlu kami banggakan dari dalam diri kami. Ini semua hanya kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya, pasti kami diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Doa yang mengubah keadaan. 1 Samuel pasal 12 ayatnya ke-23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel berkata, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Baginya apabila dia berhenti berdoa, dia berdosa. Saudara, doa sangat penting. Doa penting untuk kita mengetahui bahwa ada rencana Tuhan. Doa adalah senjata yang ampuh bagi orang percaya. Iblis punya target. Target iblis adalah kita tidak suka berdoa, kita malas berdoa, dan kita jauh daripada doa. Nah, apabila kita tidak lagi berdoa, kita malas, kita tidak tertarik berdoa, maka iblis berhasil menaklukkan kita. Mengapa kita berdoa? Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu adalah kekuatan, sekaligus doa adalah perintah. Jadi doa bukan pilihan, doa bukan juga himbauan, tapi doa adalah perintah supaya kita kuat, supaya kita berkemenangan, supaya kita juga diberkati Tuhan. Berapa banyak orang menganggap biasa atau menyepelekan doa, karena bagi mereka berdoa ataupun tidak sama saja bagi mereka. Bagi mereka berdoa ataupun tidak, mereka sukses, mereka berhasil, mereka kaya, sehingga mereka berpikir, ngapain berdoa? Nah, saudara, perlu kita ingat, ini perlu kita ingat. Dalam hal jasmani ataupun duniawi, memang kemungkinan bisa berhasil, bisa sukses tanpa berdoa. Tapi jangan lupa saudara, jangan lupa ada satu perbedaan. Ada hal yang membedakan pemberian daripada Tuhan, daripada yang dicari karena kekuatan sendiri. Saya ulang saudara, ada satu perbedaan pemberian yang dari Tuhan karena kita berdoa, dengan
hal yang kita cari dengan kekuatan sendiri. Ada hal yang sangat membedakan. Sangatlah berbahaya, saudara, jika kita berjalan di dunia ini tanpa Tuhan. Berbahaya sekali. Tanpa Tuhan kita berjalan itu berbahaya sekali. Karena si pencuri ataupun si iblis, dia punya goal, dia punya target, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Saudara, kita tidak bisa bersandar kepada kekuatan sendiri. Mau Anda pintar, mau Anda sukses, mau Anda kaya, mau Anda tenar segala macam, Anda tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Iblis akan mencuri sesuatu, akan membunuh, dan akhirnya akan membinasakan. Jadi ingatlah, jangan hanya bergantung kepada kekuatanmu, kepada relasimu, kepada uangmu. Jangan, saudara. Itu hanya akan membuat engkau makin jauh daripada Tuhan dan kesempatan besar untuk iblis bekerja. Berapa banyak orang jatuh bangun dalam dosa, kehilangan damai, tidak tenang, berpikir yang aneh-aneh, padahal harta banyak, tenar segala macam, karena tidak ada doa. Saudara, doa akan membuat kita damai. Doa akan membuat kita sukacita. Doa akan membuat kita tenang. Doa akan membuat kita bahagia. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang berdoa dengan yang tidak berdoa. Jadi saudara, berdoa itu sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan remehkan doa. Doa mampu mengubah keadaan. Saya nggak tahu seperti apa keadaan saudara hari ini. Saya nggak tahu, tapi percayalah, doa mampu mengubah keadaan ataupun situasi kita. Untuk itu, ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya keadaan kita berubah. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu. Sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Pertanyaan saya, saudara, adakah waktu saudara secara khusus untuk Tuhan, untuk saudara berdoa? Itu yang perlu kita lakukan, saudara. Yang kedua, kita mencari Tuhan, percaya kepadanya, taat firman-Nya. Maka lihatlah saudara, sementara kita mencari Tuhan, percaya kepadanya, taat pada firman-Nya, maka ada sesuatu yang berubah. Pertama-tama kita akan berubah, lalu kemudian keadaan akan berubah. Jadi saudara, ingatlah itu. Dan kemudian yang ketiga, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, hiduplah dalam kasih. Kalau saudara berdoa tapi saudara tidak bisa mengampuni orang lain, itu justru menjadi penghalang. Saya berdoa, saudara, keadaanmu segera berubah. Tapi sebelum keadaanmu berubah, hatimu terlebih dahulu harus berubah. Saya percaya terlalu gampang untuk Tuhan mengubah keadaan. Tapi yang paling penting, yang esensi adalah hati kita. Dan saya berdoa, hati saudara mengalami perubahan dan keadaan juga mengalami perubahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Doa adalah kekuatan kami.
Doa adalah membawa kami kepada rencana Tuhan, adalah membawa kami kepada hal-hal yang supranatural. Dan kami percaya doa mengubah kami, doa mengubah keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.